Baik, selamat malam Mas, Mbak, semua yang sudah hadir di pertemuan saya pada malam hari ini ya, di pertemuan keempat. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan keempat ya, eee, di mata kuliah Database Server. Terima kasih yang terus setia menyaksikan, eee, perkuliahan secara live streaming ini dan saya lihat yang menyaksikan mulai menurun ini ya. Dari awal ratusan sekarang, kemarin 40-an, kemarin terakhir 30-an gitu ya. Nggak tahu kenapa, semoga, Mas, Mbak, semua saya memang tidak memaksakan gitu ya, tapi yang namanya kuliah live streaming seperti ini memang bisa akses kapan saja dan, di mana saja gitu dan namun saya sangat berharap ya Mas, Mbak, semua bisa memperhatikan, materi-materi saya, pada perkuliahan saya kemungkinan, eee, besok ya pertemuan minggu depan kayaknya sudah libur ya, mungkin setelah lebaran kalau semoga saya tidak lupa, nanti akan coba saya buat kuis ya, jadi yang menyaksikanlah yang nanti bisa menjawab kuis tersebut gitu ya. Karena saya ingin, partisipasi dari Mas, Mbak, semua, untuk bisa mengikuti perkuliahan saya gitu ya. Karena saya ingin, meski secara online tapi antusias dari Mas, Mbak, semua yang hadir itu bisa, seperti sesuai dengan jumlah dari, mahasiswanya gitu. Ya mungkin, setelah pertemuan itu mungkin saya coba akan absen ya, karena kan paham mungkin, minggu-minggu ini kan, kalau jam 7 kan ada sholat tarawih ya. Namun kan paling tidak, mungkin setelah sholat tarawih bisa disaksikan YouTube perkuliahan melalui YouTube ini gitu ya. Namun setelah lebaran nanti kan sudah tidak ada tarawih lagi, ya paling tidak saya coba akan memantau, mengabsen, satu persatu ya, Mas, Mbak, semua yang hadir pada perkuliahan saya. Karena ini kan ada 5 kelas atau 4 kelas gitu ya, yang tergabung dalam, mata kuliah database server ini. Baik, kita akan melanjutkan, kemarin sudah saya mewujudkan permintaan dari salah satu mahasiswa atau, viewer yang komen bahwa bahas DBMS kok bahasnya yang lain gitu ya. Nah ini kemarin sudah saya fasilitasi dan sekarang kita sebelum masuk lebih dalam terkait dengan database server, kita akan, belajar ya mengenai pengetahuan desain dan arsitektur dari basis data atau database itu seperti apa. Ya, kalau kita tak ketahui bahwa, pengertian dari desain ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain itu merupakan sebuah kerangka bentuk atau rancangan ya. Kalau kita tahu sendiri kita desain apa ya, kita punya perancangan apa ya, itu masuk ke dalam, desain ya. Kita akan mendesain rumah ya, kita akan mendesain baju, ataupun kita mendesain keperluan-keperluan kita yang lain yang bisa kita desain, itu merupakan, eee, pengertian dari sebuah desain. Nah, kalau desain dari database itu sendiri apa ya, desain database itu merupakan sebuah proses untuk menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data atau database ya. Karena desain ini lebih kepada, detail dari sebuah basis data itu seperti apa. Apakah hanya berupa data, tabel-tabel saja gitu, apakah seperti apa, itu harus dilakukan istilahnya konfigurasi atau penyesuaian basis data itu agar, sesuai dengan data yang tersedia dan pengelolaannya jadi semakin mudah. Jadi dengan adanya desain basis data atau database ini akan mempermudah dalam proses, perancangan dan penggunaan basis data. Oh iya, saya sangat berterima kasih sekali tadi ya, Mas, Mbak, yang sudah hadir dan kalau bisa menyempatkan, absennya gitu ya atau menyempatkan,
live chat-nya untuk bergabung di live chat, silahkan ya. Nanti bisa saling sapa di situ. Paling tidak itu menandakan bahwa Mas Mbak itu hadir dalam perkuliahan saya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari tujuan dari desain dari database ini adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem ya, sehingga informasi yang dihasilkan itu dapat dipenuhi dengan baik. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengulangan data atau data redundansi. Ini pernah saya sampaikan dulu di pertemuan pertama. Jadi adanya basis data itu ya harusnya tidak ada lagi yang namanya data redundan. Ya, semua sudah ternormalisasi dengan baik. Datanya tidak ada yang kembar, datanya itu unik ya karena ada yang namanya primary key ya, dan relasinya nanti pakai foreign key gitu. Dan itu nanti akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya terkait dengan ini karena ini merupakan hal penting dalam sebuah basis data di mana informasi-informasi itu bisa terpenuhi dengan baik dengan minimum redundansi data dan data itu lebih normal dalam proses normalisasi data. Nah, kemudian yang selanjutnya proses desain dari database. Ya, alurnya adalah yang pertama analisis persyaratan, yang kedua adalah desain database konseptual, yang ketiga adalah desain database logika, yang keempat adalah perbaikan skema, yang kelima adalah desain database fisik, yang keenam adalah desain aplikasi dan keamanan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan proses desain database ini. Yang pertama, analisis persyaratan. Apa yang dilakukan dalam proses analisis persyaratan? Ya maaf ini ketarik ya teksnya. Sebentar saya perbaiki dulu. Oh iya, bentar. Ini saya perbaiki dulu ya terkait dengan tata letaknya. Right, live. Nah, ini sudah. Oke, sudah ya, sudah apa namanya tidak kepotong lagi. Mungkin saya tambah lagi deh biar lebih ke sana lagi. Oke. Oke. Jadi dalam proses ini tujuannya apa? Untuk mengetahui ya bagaimana cara data disimpan ya di dalam basis data dan aplikasi yang akan dibangun ya. Operasionalnya seperti apa yang sering digunakan. Yang pertama, pada tahapan ini adalah kita harus berdiskusi dengan user. Ya, ini penting karena perancangan sebuah basis data itu erat kaitannya dengan user. Ya, bagaimanapun juga sistem yang kita kembangkan, data yang kita kembangkan itu adalah untuk user, ya bukan untuk kita. Ya. Jadi dalam diskusi dengan user ini harus benar-benar rinci, harus detail, kebutuhannya seperti apa, pengaksesannya seperti apa, itu harus detail di sana ya. Jadi tidak asal sistem itu dibuat, database itu dibuat, tapi harus benar-benar sesuai dengan permintaan atau requirement dari si user tersebut ya. Dan yang kedua, melakukan studi terhadap lingkungan operasi dan kemungkinan perubahan yang dilakukan. Kan ada kemungkinan kita mengembangkan sebuah sistem ya. Sistem itu sudah ada di dalam Vaskes itu atau belum gitu. Kalau sistem itu sudah ada, kita harus mengamati perjalanan dari sistem itu sudah berjalan dengan baik atau belum, terutama terkait dengan basis datanya atau terkait dengan database-nya. Jadi di dalam studi lingkungan itu kita mengamati ya mana yang bisa kita perbaiki, mana yang harus kita
tingkatkan, ya mana yang harus kita ilangi mungkin. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses analisis persyaratan ya. Kemudian yang ketiga adalah mendokumentasikan aplikasi yang sudah ada. Ini jika aplikasinya sudah ada, ya kita lakukan dokumentasi. Agar apa? Di sini agar kita ada mendapatkan suatu gambaran bahwa di dalam proses basis data ini apa namanya, mereka kebutuhan dari sisi datanya seperti apa, bisa kita gambarkan dengan baik dan sesuai dengan permintaan user. Ini adalah analisis persyaratan. Kemudian yang kedua adalah desain database konseptual. Jadi setelah informasi-informasi tadi dikumpulkan, bagian analisis kebutuhan, kemudian dia mengembangkan deskripsi data yang telah dikumpulkan dan disimpan dalam basis data yang meliputi entity, relasi, dan batas-batasan integritasnya. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya, baik itu tentang entity, relasi, dan integritasnya. Nah, dari desainnya tadi, dari requirement atau analisis persyaratannya tadi, kita rangkum ya menjadi satu, menjadi database konseptual. Nah, ini skema basis data dalam ER modul dapat direpresentasikan ke dalam ER diagram, entity relational diagram. Nah, ini juga nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat ER diagram gitu ya. Nanti itu penting ya dalam proses pendesainan pembuatan database. Kemudian yang selanjutnya setelah di database konseptual itu ada database logika. Nah, ini mengubah desain basis data konseptual basis data ke dalam skema basis data yang dalam model DBMS. Jadi sebetulnya dia lebih arah atau mengarahkan atau mengubah dari ER diagram ke dalam skema basis data relasional. Jadi ER diagram itu akan dirubah ke dalam basis data relasional. Ini merupakan hal yang penting juga. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan skema. Ya, setelah database logika itu ada, otomatis ada yang namanya persoalan yang muncul ya, terutama normalisasi ya, normalisasi mungkin normalisasinya tidak berjalan dengan baik, itu akan diperbaiki seperti kebutuhan dari sistem tersebut. Jadi bukan keinginan dari seorang programmer atau seorang DBA untuk merubah itu, tapi sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi tidak asal sistem itu diupdate, tidak asal sistem itu data itu diupdate, karena itu akan sangat mempengaruhi dari keberlangsungan dari sistem itu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain database fisik. Ya, ini pemberian indeks pada beberapa tabel dan pengelompokan beberapa tabel. Ini sangat penting ya, harus kita ketahui bahwa pengelompokan atau indexing dari tabel itu sangat penting, di mana kita bisa mengoptimalkan dalam database itu atau tabel-tabel yang ada di database itu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain aplikasi dan keamanan. Gitu ya. Ya, selanjutnya adalah desain aplikasi dan keamanan ya. Jadi semua perangkat lunak itu juga melibatkan sebuah DBMS, harus memperhatikan aspek aplikasi di luar database. Contohnya seperti enkripsi, digital signature, itu merupakan hal yang sangat penting ya, dalam proses
keamanan dari sebuah basis data itu. Nah, kemudian bagaimana dalam proses enkripsinya? Sebetulnya sistem yang baik memang semua pertukaran datanya itu berupa data enkripsi, ya berupa data enkripan lah kalau bahasa teknisnya. Karena kalau dia tidak berupa data enkripsi, ya nanti akan apa namanya, tidak bisa diamankan dengan baik ya, meski sudah menggunakan autentifikasi username password, tapi kalau datanya tidak dienkripsi, kemungkinan bisa diambil datanya itu sangat besar. Ya, tapi kalau sudah ada autentifikasi, sudah ada enkripsi, kemudian juga ada digital signature-nya juga, maka secara sistem itu sudah secure seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita tadi udah belajar tentang desain, sekarang belajar tentang arsitektur. Ya, kalau kita menurut KBBI lagi bahwa arsitektur itu seni dan ilmu yang merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan dan sebagainya. Ya, jadi dia lebih kepada merancang ya, serta membuat konstruksi bangunan, jembatan dan sebagainya lah. Kalau di database itu seperti apa? Ya, arsitektur basis data itu merupakan kumpulan data yang tersimpan secara sistematik ya, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Jadi di dalam basis data itu sangat penting bagaimana data itu bisa dilihat, bagaimana apa namanya, dapat melihat dan cara melihat ya itu harus kita definisikan ya, agar apa? Agar dapat berfungsi ya, memberikan kerangka kerja dan pembangunan basis data. Ya, contohnya di struktur yang di sebelah itu ya. Itu ada data apa namanya, data warehouse ya. Di DBMS-nya, kemudian ada kliennya ya. Nah, kalau dari sisi levelingnya itu sendiri ya, untuk level arsitektur basis data itu ada 3 ya, menurut ANSI ya atau SPRC ya, ada 3 level. Yang pertama adalah internal atau physical level ya. Di sini uh, menjelaskan bahwa hubungan data ya, uh, di mana disimpan secara fisik ya. Level internal level itu merupakan merepresentasikan basis data ya, record yang disimpan dalam bentuk byte ya, didefinisikan sebagai sebuah skema internal ya. Ini lebih kepada fisik. Kalau kita pernah simpan data dalam bentuk byte, kilobyte, itu dia masuknya ke fisik ya, physical level. Ya, basis data pun juga sama ya, kalau dia di backup maka dia pun juga akan berbentuk byte, kilobyte dan sebagainya. Nah, ini yang membuat sebuah basis data itu bisa digunakan dengan baik ya. Kita juga mengetahui dari sisi storage-nya, dari sisi apa namanya, penggunaan penggunaan datanya seperti apa, konsumsi datanya seperti apa. Dengan adanya log atau backup secara fisik itu akan kelihatan ya. Karena kalau kita hanya menggunakan DBMS ya, kita pun sebenarnya juga bisa lihat, tapi secara resource datanya itu berapa itu harus kita lakukan backup atau kita punya log itu juga bisa ya. Ini penting ya, di dalam kita tahu bahwa physical level itu ada dalam sebuah basis data. Dan yang kedua adalah terkait dengan external level ya. External level itu berhubungan dengan apa, data ya,
direpresentasikan dari setiap user ya. Ada view level ya. View level itu adalah level user ya. Itu ada programmer, ada end user, ada DBA. Nah, kalau programmer itu bahasa digunakan biasanya adalah bahasa pemrogram itu C, PHP. Nah, kalau end user ya bahasa query yang digunakan ada bahasa query. Ya, query itu ada select, ada update, ada insert, ada delete ya gitu. Nah, ini user yang dibatasi dan pada kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi basis data didefinisikan sebagai skema eksternal. Nah, ini penting juga di dalam arsitektur dalam sebuah basis data karena view level ini memiliki peran yang cukup penting ya di dalam implementasi dari basis data ini sendiri. Karena di dalam pengembangan sebuah basis data di eksternal level itu juga memiliki peran yang sangat penting dan sangat krusial ya karena di dalam DBA, programmer itulah yang mereka nanti akan mengembangkan sebuah sistem dari basis data itu dan end user sebagai klien itu dia sebagai apa ya klien lah istilahnya yang memanfaatkan sistem itu. Jadi sistem itu akan bisa dipakai dengan baik kalau ada klien eh, dan ada si pengembangnya ya. Tidak hanya pengembang saja tapi tidak ada kliennya lah. Siapa yang akan menggunakan? Nah, ini penting di situ. Basis data pun arsitekturnya juga seperti itu. Dia harus ada yang menggunakan juga. Kalau tidak ada yang menggunakan, ini dikembangkan ya sama saja tidak bisa dipakai dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah konseptual atau logical level. Ini yang menghubungkan ya antara internal dan eksternal level. Nah, ini konseptual ini representasi dari muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Tingkatan level ini dilihat dari cara user dalam memahami atau mengetahui data. Nah, ini juga sangat penting sekali. Jadi di konseptual level ini adalah kombinasi ya dari physical ya dari physical atau internal dan eksternal. Ya, tadi ada ini kan ada eksternal, ya ini ada physical ya tadi yang sudah saya sampaikan berarti ada dua internal dan physical level ini digabungkan menjadi konseptual level seperti itu. Jadi hal-hal tersebut merupakan hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dalam proses atau arsitektur dari sebuah ya mohon maaf level dari sebuah basis data dan itu juga merupakan komponen penting dalam sebuah basis data baik itu secara server side ya atau secara uh, secara data untuk pengolahannya. Nah, itulah tadi kita sudah belajar ya, kita sudah mengetahui dari awal kita mulai dasar dari basis data ya, kemudian kita sudah tahu dengan DBMS, kemudian DBMS MySQL ya. Sampai kita juga tahu terkait dengan terkait dengan arsitektur dari database itu ya. Bagaimana arsitekturnya dan desainnya. Nah, ini semakin ke belakang nanti kita akan semakin memperdalam terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dan ini sama seperti awal-awal saya sampaikan bahwa mungkin ada yang menyampaikan bahwa ini kok materinya kayak gini gitu. Tapi memang
saya mungkin menyampaikannya adalah step by step. Jadi tidak langsung ke materi yang expert, tapi konsep-konsep dari sebuah basis data itu apa, saya sampaikan terlebih dahulu. Karena saya menganggap bahwa mungkin ini ada yang basicnya IT, ada yang basicnya non IT, saya seragamkan semua, tidak saya beda-bedakan mana yang bisa, mana yang belum, tapi eh, tidak saya pukul rata untuk yang bisa semua gitu ya, tapi saya mulai dari nol dari, biar mas mbak semua bisa terpapar dengan baik dan tidak tidak istilahnya hanya sekedar mengetahui saja gitu ya, apalagi kalau bahasanya sudah bahasa tinggi itu kan susah gitu ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, Mas Mbak semua, saya sangat terbuka dengan itu semua. Nanti silahkan dituliskan ke dalam live chat ya, siapa tahu nanti ada yang ingin bertanya silahkan, saya tidak uh, membatasi itu semua. Kalau memang ada yang lebih paham, ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Mau di kolom komentar, di kolom live chat juga silahkan ya. Karena kita semua di sini adalah uh, ingin tahu semua gitu ya. Rasa ingin tahu harus kita tumbuhkan ya, dalam perkuliahan, di dalam materi-materi pembelajaran. Kenapa? Karena dengan ada rasa ingin tahu itu kita bisa, oh ternyata seperti itu tuh basis data. Kalau yang sudah tahu, oh basis data ya oh, biasa. Tapi kalau yang belum tahu gitu ya, oh ternyata saya basis data itu konsepnya seperti itu ya, bentuknya seperti ini. Nah itu silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat atau di kolom komentar. Ya, itu mungkin pertemuan minggu depan kita mungkin setelah Lebaran ya, karena kita ada cuti bersama dan libur hari raya Idul Fitri, dan mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Mas Mbak semua bisa memahami materi yang saya sampaikan dan bermanfaat buat Mas Mbak semua. Mohon maaf bila saya menyampaikan ada kekurangan dalam perkuliahan di pertemuan 4 ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua yang menjalankan ibadah puasa, dan sampai bertemu lagi nanti kita di pertemuan setelah Lebaran ya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.